nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum Tur wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kalau biku bukan gunnah karena ada tanwin. Kalau tiu itu gunnah karena ada tanwin. Khudhu ma atainakum. Nah itu mim mati keba ikhfa. Tahan dulu. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalik. Gunahna ditaran heula Tsumma tawallaytum min ba'di dzalik. Fanawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya silakan diulang dari ayat 63 bareng. 1 2 3. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaytum min
ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa id, dan ingatlah ketika akhadna, kami mengambil, mitsaqakum, perjanjian kalian. Kalian di sini masih nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya, ya Bani Israel, tepatnya orang-orang Yahudi. Perjanjian sebagaimana sudah dibahas artinya adalah syariat atau kitab Torah, makanya sampai sekarang disebutnya perjanjian lama, perjanjian baru. Wa rafa'na, dan kami angkat, fauqakum, di atas kalian, at-tur. At-tur itu adalah gunung. Kata Ibnu Katsir, huwal jabal, gunung. Dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 171, wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Ingatlah ketika kami cabut, ya betul-betul gunung itu dicabut, diangkat di atas mereka seolah-olah awan. Awan kan berarti besar kan, bukan hujan abu, bukan hujan tanah. Alhamdulillah. Wa dhannu, dan mereka yakin, annahu waqi'un bihim, bahwa gunung itu akan ditindihkan kepada mereka. Artinya Bani Israel itu, orang Yahudi itu sangat bandel sampai harus ditakut-takuti, diancam dengan gunung yang mau ditindihkan. Agar mereka apa? Agar khudhu ma atainakum, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian. Maksudnya ini perjanjian ini, Torah ini atau Taurat ini, biquwwatin, dengan kekuatan, wadhkuru, dan ingat-ingatlah, ma fihi, apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tsumma, kemudian, tawallaitum, kalian berpaling, min ba'di dzalik, sesudah itu. Falaula fadlullah, maka seandainya tidak ada karunia Allah, alaikum, kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, pasti kalian akan menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Fadlullah dan warahmatuhu itu adalah diutusnya Nabi, ya, seperti di surat Al-Jumu'ah. Demikian juga penafsiran dari Ibnu Katsir, wa irsaluhun nabiyyin wal mursalin. Di surat Al-Jumu'ah kan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Diutusnya Nabi itu fadlullah, karunia Allah. Wa rahmatuhu, rahmat itu ampunan kan, ya. Rahmat bagi orang yang pendurhaka itu ampunan. Makanya satu paket kan, Ghafurur Rahim, atau la illam yaghfir lana wa yarhamna, itu pernyataan Bani Israel nanti di surat Al-A'raf. Atau seperti ibu bapak kita, wa illam taghfir lana wa tarhamna, di ampunan dan rahmat. Jadi artinya Bani Israel meski
berakhlak bejat seperti ini masih diampuninya dengan cara dikirimkan Rasul, dikasih waktu, tidak langsung disiksa saat itu juga. Perjanjian Bani Israil disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini bil imani bihi wahdah la syarikalah wattiba'i rusulih, yaitu tauhid hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya, mengikuti rasul-rasulnya, sama seperti yang dijelaskan di ayat-ayat lain bahwa para nabi itu diambil perjanjian seperti itu. Atau di surat Ali Imran ya, Nabi sendiri diajarkan oleh Allah untuk menyeru Yahudi, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya, intinya ibadah kepada Allah, tidak musyrik, tidak menjadikan Tuhan selain Allah, dan kemudian beriman kepada para nabi, tidak menjadikan mereka sebagai Tuhan. Dan ayat ini menggambarkan ya, bejatnya akhlak Bani Israil itu karena mereka baru mau disuruh kalau sudah diancam tuh gunung itu diangkat, dan kita nggak perlu tahu gunungnya gunung apa, itu gunung mana. Yang jelas ini pernah terjadi, bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas, mereka kemudian langsung sujud, tapi dasar sujudnya bukan sujud takut kepada Allah, tapi takut ke gunung tersebut. Sujudnya sambil melirik begini. Kalau sujud mah kieu, ieu mah kieu. Bisi-isian ditindihan. Jadi kalaupun dia ibadah, ya ibadahnya bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut ada bencana. Dan ini akhlak seperti ini akhlak umum para pendurhaka termasuk umat Islam hari ini, naudzubillah min dzalik. Baru takut itu kalau sudah ada lini, ya sudah ada gempa, baru subhanallah ya, bari jeung kikieuan ya. Subhanallahnya tidak betul-betul merunduk, tidak betul-betul takut menangis, tapi subhanallahnya bari kikieuan ya, takut. Beres lini ya, beres gempa itu berhenti, tidak kemudian sujud benar-benar kan, melainkan tawallaitum ya. Kan yang baru-baru itu kan sebelum adzan Isya ya, sebelum adzan Isya ada gempa di Bandung, di daerah kita, semuanya berteriak. Saya ketika di masjid di Pasir Koja kedengaran tuh masyarakat subhanallah astagfirullah, kan getarannya sungguh sangat terasa besar. Bahkan sampai beres sholat Isya pulang, itu masyarakat pada ngobrol, ketakutan kelihatan. Ada yang terdengar berbicara kematian gitu. Tapi ya itulah bejatnya mereka, naudzubillah min dzalik. Sugan masjid pinuh kan enggak. Masjid tetap saja kosong, diberi gempa seperti itu, subhanallah, tapi subhanallahnya baru begini ya. Bukan subhanallah kemudian sujud benar, itulah ya. Bahkan kata As-Suddi, seperti itulah sampai hari ini sujudnya Bani Israil ya. Sujudnya tidak benar-benar sujud sambil begini ya. Apa perintah yang diberikan kepada Bani Israil? Khudhu ma atainakum biquwwah. Nah, ini menunjukkan ya, kita mengambil kitab termasuk Al-Quran itu harus pakai kuwah, pakai kekuatan.
Kekuatannya bagaimana? Kata Imam Ibnu Katsir, bi ta'atin bi amalin bima fi, yaitu dengan ketaatan. Untuk ketaatan itu butuh kekuatan. Bi amalin bima fi, dengan mengamalkan apa yang ada di dalamnya itu butuh kekuatan. Di surat Al-A'raf nanti ada kan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyebutkannya juga bi'ilmin, dengan ilmu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa memahami, bisa mengamalkan Al-Quran, ya, dalam konteks Al-Quran itu butuh kekuatan. Kekuatan ilmu berarti kecerdasan. Kecerdasan dengan level yang masing-masing. Bagi yang cerdasnya di atas rata-rata, memahami nahwu sorobnya itu butuh kekuatan. Banyak kelemahan, banyak malas, banyak lupa. Kalau nggak pakai kekuatan, jadinya nggak bisa-bisa. Bagi yang kekuatannya ada di bawah itu, ya minimal mengingat-ingat, memahami. Karena kata Allah menjamin, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Quran itu mudah untuk diingat. Jadi meskipun ya kasarnya yang paling bodoh sekalipun, arti Al-Quran enggak kayak matematika, fisika. Dijelaskan berkali-kali, ente ngerti. Al-Quran itu mudah untuk diingat, untuk dijadikan pelajaran, tapi butuh kekuatan untuk mengingat-ingatnya. Makanya selanjutnya wazkuru ma fih, diingat-ingat, dizikirkan. Ini terutama bagi para penghafal Al-Quran, ya, pasti ada perasaan putus asa. Udah menghafal banyak-banyak, lupa lagi. Saking putus asanya udah berhenti kan. Ini nggak ada kekuatan. Ya, kita rasakan bapak-bapak atau ikhwatu iman, ya, yang menghafal Quran, mengingat-ingat. Tujuan menghafal Quran itu kan mengingat-ingat agar kita membacanya minimal, membacanya lagi. Kalau tidak menghafal, tidak akan memaksakan membacanya lagi. Jadi level minimalnya membacanya lagi. Lalu kan zikir Al-Quran itu dalam sholat. Waratilil Qur'ana tartila itu qumil laila illa qalila, itu dalam rangka zikir. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Jadi sholat yang zikir yang akbar itu yang sudah menggabungkan sholat dengan baca Al-Quran. Jadi menzikirkan kitab itu bisa di luar sholat, ya, dengan baca. Ini kan merutinkan seperti yang diperintahkan Nabi, 1 hari 1 juz, maca we heula tong waka nalar lah bisi abot. Baca dulu, itu butuh kekuatan. Kalau nggak pakai kekuatan nggak bisa. Kekuatan kita meluangkan waktu minimal di tiap sholat, ya, 2 lembar, itu butuh kekuatan. Dan mohon maaf, ya, saya rasakan sendiri, ya, alhamdulillah saya pribadi santri dari sejak kecil. Dulu ketika awal-awal merutinkan membaca saja itu butuh kekuatan. Ingin baca 1 hari 1 juz, tapi alhamdulillah, ya, sekarang saya ditakdirkan, ya, dengan anugerah Allah, siang 1 juz, malam 1 juz dalam sholat, bukan di luar sholat. Ya otomatis dengan di luar sholat, karena sebelum sholat kita murojaah dulu, ya. Dan itu butuh kekuatan. Jadi kalau belum apa-apa udah mental lemah, ya. Nah ini juga sekaligus nanti penjelasan Imam An-Nawawi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah
minal mu'minid dhaif. Ya, saya dulu sering menegur kakak kelas saya yang tukang ngajar tipan bela diri. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun mukmin kuat itu jago gelut. Itu salah satu penafsirannya saja. Ya. Padahal kata Imam An-Nawawi, al-mu'minul qawiyyu itu qawiyyu imanuhu, yang kuat imannya. Jadi mukmin yang kuat itu yang kuat imannya. Nah, salah satu ciri kuat iman itu ini, mampu tidak khudhu biquwwah, karena Al-Qur'an. Ciri kita kuat iman ya itu khudhu biquwwah, mampu enggak kita mengambil Al-Qur'an dengan kekuatan. Makanya kan kesananya fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza la kadza wa kadza fa inna law taftahu amal syaitan. Kalau ada musibah apa, jangan berkata aduh seandainya. Karena berbicara begitu itu membuka amal setan. Itu kan kelanjutannya begitu. Jadi kaitan al-mu'minul qawiyyu itu bukan qawiyyu fisiknya. Bari anger salat subuh kaburangan, tahajud ngedul, itu bukan al-mu'minul qawiyyu. Al-qawiyyu itu qawiyyu imanuhu. Kalau dalam konteks ayat ini berarti siap. Minimal tadi ya, nggak ada lagi yang lebih minimal, baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu mengingat-ingat, mau tidak mau. Bagi ikhwatu iman yang rutin ngaji Quran, ngaji dalam artian mengkaji ayat-ayatnya, ketika kemudian dibaca ayalah nunyangsang ya, ada yang ingat. Itu diantara khudhu biquwwah wadhkuru, mengingat-ingat. Dan kemudian apa yang dimaksud tawallaitu min ba'di dzalik itu dijelaskan di surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Itu kuncinya, fatala 'alaihimul amad. Jadi bagaimana bentuk orang Yahudi yang sudah dikasih perintah untuk mengambil kitab dengan kuwah, tapi mereka berpaling. Kata Allah, fatala alaihimul amad, terlalu jauh jaraknya. Jadi jaga jarak ini, physical distancing kanu Al-Quran, taeta penyebabnya. Jaga jarak itu jaga jarak fisik saja, jangan Quran distancing ya, diurang jadi Al-Quran distancing, jaga jarak dengan Al-Quran. Ini yang menghafal Quran terasa. Pertamanya dia menghafal, besoknya lupa lagi kan, pasti begitu. Itu kata Nabi pasti begitu, lupa lagi, udah lupa lagi kan putus asa. Tungtungnya akhirnya gak dibaca. Sehari, 2 hari, 3 hari, setahun blank sama sekali. Fatala alaihimul amad. Sama, mulanya tidak ngaji sekali, 2 kali, 3 kali, setahun, 2 tahun terus blank. Baik ngaji kajian Al-Quran, baik ngaji Al-Quran begini. Ya, makanya jangan pernah ada Quran distancing. Ya. Jangan ada kitab distancing. Itu penyebab orang Yahudi dulu begitu. Mengapa mereka seperti itu? Wastarau bihi thamanan qalila, banyak ayat. Mereka terlalu mendahulukan kesenangan dunia yang sangat sedikit. Karena kesibukan duniawi, sibuk urusan bisnis, sibuk urusan harta. Kanu Quran jaga jarak, ya, jarang dibaca, jarang diingat-ingat, jarang dipelajari kembali. Mana mungkin bisa diamalkan. Makanya kata Allah, wala yakunu kalladzina utul kitab. Ayat-ayat ini diutarakan di sini bukan untuk menghina Bani Israel, bukan. Tapi untuk menegur kita, jangan sampai kita seperti utul kitab. Orang-orang dahulu yang baru buka Quran itu kalau ada musibah, kalau sedang ada masalah,
buka Quran, ya. Beres musibah, beres masalah, distancing nih. Itu yang kemudian disebutkan di sini berarti tidak bikuwah. Ya, maka di sini kita harus bikuwah merutinkan membacanya, mengingat-ingatnya, memahaminya kan. Kalau nggak bikuwah nunutan, ya. Ngilu ngaji nunutan tuh kalau nggak bikuwah. Kemudian juga sampai mengamalkan kandungan kitab ini butuh kekuatan mental, kekuatan iman, dan kekuatan istiqomah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengamalkannya, mengambilnya dengan kuat dan tidak seperti Bani Israel, ya. Meskipun dalam konteks ayat ini masih diberikan peluang. Karena sesudah Torah kan bukan berarti berhenti Nabi. Datang lagi Nabi sampai Nabi Isa alaihi salam. Dan nanti sesudah Nabi Isa ke sana udah nggak ada lagi. Sudah kita jelaskan kan dulu di ayat faddalnakum alal alamin. Keutamaan ini sekarang sudah nggak ada. Ya, sekarang sudah berlakunya laknat. Ghadiballahu alaihim. Ya. Jadi fadlullah alaikum warahmatuhu sudah habis. Ya, jangan sampai kita juga seperti itu, ya, masih diberi waktu tapi kemudian tidak dimanfaatkan bikuwah, akhirnya kemudian kita dilaknat, naudzubillah min dzalik. Ciri dilaknatnya dijelaskan nanti di surat Al-Maidah, yuharrifunal kalima amma wa'idih wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Betul-betul melupakan Al-Qur'an, bahkan berani mengutak-ngatik ayat-ayat Al-Qur'an. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.